Guys, ini adalah ending perseteruan antara Nikita Mirzani dan anaknya Laura, guys. Alhamdulillah ya, happy ending guys ya. Akhirnya kita senang melihat mereka ini berpelukan lagi layaknya seorang ibu dan anak, saling memaafkan dan menerima gitu ya. Saling menekan ego masing-masing, karena gue yakin banget selama ini yang kita lihat hanyalah ego guys ya. Gak mungkin ya antara ibu dan anak ini bisa saling membenci bener-bener sampai ke hati, itu gak mungkin guys ya. Dan gak ada yang namanya mantan ibu ataupun mantan anak ya. Banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus mereka ini. Semoga semuanya jadi lebih baik lagi ya. Saya sayang itu adalah kalimat Nikita Mirzani, dan bahkan dia minta kalau memang ada postingan-postingan terhadap Laura, kita mohon supaya dihapus. Kalau tidak salah sehingga saya di dalam salah satu postingan seperti itu. Netizen banyak yang terharu pertemuannya Kaniki dengan Laura sendiri. Ya, itu memang menimbulkan keharuan, ada suasana meneteskan air mata. Bagaimana Laura bilang begini, saya tidak pernah menyangka akhirnya saya bertemu kembali dengan mimi saya. Saya juga tidak menyangka saya akhirnya bisa melihat adik-adik saya yang sudah mulai tumbuh dewasa. Ya, ini adalah keharuan. Saya meneteskan air mata, tapi juga saya bahagia saya bisa berkumpul kembali dengan orang tua saya dan adik-adik saya. Ini hal yang luar biasa. Dia mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa orang yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Sumpah nangis aku, mari guyu-guyu. Nangis aku temenan. Inilah kasih sayang seorang ibu yang sesungguhnya. Kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang jalan. Jika jalannya berhenti ya sudah. Tapi kasih sayang seorang ibu sepanjang masa. Dimanapun kamu berada, doa ibu akan selalu mengalir. Ibu tidak akan pernah libur. Ibu tidak akan pernah cuti. Yang namanya ibu ya tetap ibu. Walaupun ibu sudah tua, tetap aja tetap ibu. Ibu menyayangi anak-anaknya. Spesial. Sebetulnya Loli itu nggak salah. Salahnya dia itu adalah apa? Dia di bawah umur, belum waktunya untuk yang namanya keluar dari rumah. Semua anak memang kita tidak bisa menyalahkan ya. Anak itu kan beda-beda. Kadang berbeda pendapat sama orang tua, kadang bentrok sama orang tua, sudah biasa. Ya kan, itu sudah biasa. Tapi karena Loli ini labil, masih anak di bawah umur, jadi harus memang perlindungan seorang anak ada di dalam undang-undang, ya kan. Jadi semua pembelajaran ini dipelajari, semua pelajaran itu pasti ada. Yang adanya masa lalu pasti ada masa depan. Jadi menoleh ke belakang itu bukan berarti kita nggak bisa move on. Menoleh ke belakang itu hanyalah pelajaran buat kita semua. Pengakuan Loli soal kelakuan Fadel dan kakaknya, Nikita Mirzani semakin bertekad robohkan rumahnya. Artis Nikita Mirzani kini bisa bernafas lega setelah putrinya Loli sudah kembali ke pelukannya. Fadel Bajideh pun kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan persetubuhan anak di bawah umur dan aborsi terhadap Laura Mirzani. Nikita menyatakan dirinya masih menyimpan dendam dan sakit hati atas perlakuan Fadel Bajideh terhadap putri sulungnya, Loli. Apalagi setelah dirinya mendengar langsung pengakuan sang putri terkait perlakuan Fadel Bajideh dan keluarganya selama ini. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Laura Mirzani bersama pacar kamu. Diam! Selamat pagi Agent Steve. Sebelumnya saya mau mengucapkan congratulations untuk hubungan yang membaik kembali antara Nikita dengan anaknya Laura ya. Di sini kalian bisa lihat ya, Laura
Perbedaannya dia waktu dengan si VA ya dengan dia yang saat ini terlihat jelas bagaimana energinya sangat positif, kembali menjadi sejatinya dirinya Laura Mirzani ya, Mawardi ya, seperti itu kalau nggak salah namanya dia ya kan. Lebih happy, lebih soft, lebih ya memang yang seharusnya menjadi dirinya sendiri dengan usia anak yang seumur itu tanpa banyak tekanan. Perbedaan dia waktu dia dengan mantannya ya, energinya sangat pekat, terlihat seperti tegang dan gak nyaman di hatinya. Ada banyak hal yang harus dia simpan rapat-rapat dan ada banyak hal yang harus dia katakan tidak sesuai dengan yang seharusnya, dan itu membuat dia energinya menjadi pekat, auranya menjadi berwarna-warni, lebih gelap, karena dia menutupi banyak hal. Dia harus menjadi dirinya orang lain, bukan menjadi dirinya sendiri, seorang Laura ya, seperti itu. Kalau dengan yang saat ini yang kita lihat waktu dia ketemu sama Aminya, terus dia lagi di mobil dengan Bang Fahmi, pengacara Aminya, dan dengan Simail ya, yang tadi saya ini, dia jelas energinya sangat positif, auranya sangat positif, benar-benar menjadi dirinya sendiri, menjadi sosok yang memang dikenal oleh Amiknya, oleh sekitar lingkungannya yang sudah kenal dia bertahun-tahun namanya, yang benar-benar menjadi dirinya sendiri gitu, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya pemikiran yang, kalau kita lihat dia waktu sama yang mantannya kan, saat dia membuat sesuatu VT atau apa, dia matanya tuh seperti liar ya, dia dalam arti kayak stres, memikirkan harus ngomong apa nih, harus ngomong apa. Yang kedua, dikatakan Nikita Mirzani selama Loli mendapatkan hasil endorse Instagram, penghasilan Laura Mirzani ditahan oleh kakak Fadel Bajileh. Semua penghasilan Loli selama ini ternyata tidak dipegang sendiri. Sampai suatu ketika, Loli meminta jatah uang untuk makan dan minum namun tak kunjung diberi. Kondisi itu membuat Loli sampai terpaksa meminum air keran hingga makan makanan yang kemarin. Uang endorse Laura masuk ke rekening kakaknya Fadel Bajileh, yaitu Martin, jelas Nikita Mirzani. Laura cerita uangnya dimasukin semua ke rekening si Martin. Dan pada suatu ketika, Laura mau minum sama mau makan, akan tetapi tidak dikirim-kirim uangnya. Dan akhirnya Laura Mirzani minum air keran dan makan makanan bekas kemarin lanjutnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Airnya adem, dingin, seneng liatnya. Nikita Mirzani sudah baikan sama Laura. Ya memang harusnya seperti itu ya, anak sama ibu ya harus rukun. Memang ya tidak ada ibu yang sempurna, apalagi anak-anak yang mungkin masih banyak masih banyak penyesuaian, apalagi anak-anak yang baru memasuki remaja dan menuju dewasa, itu pasti problemnya banyak. Memang dibutuhkan keluasan hati satu sama lain, tidak saling egonya itu harus bisa ditekan satu sama lain ya, terutama ibu ya. Ibu itu harus banyak ngerti dengan kondisi anak-anaknya. Tidak ada yang merasa paling benar atau ya yang itulah intinya, semuanya ya harus saling mengerti. Dan memang juga tidak perlu mendengarkan omongan dari pihak lain, cukup untuk berdua aja, untuk ibu dan anaknya aja. Jadi ini juga siapa pacarnya Loli itu, Fadel juga udah mantan pacarnya kali ya, itu juga udah ditahan ya, mungkin sudah mulai terurai satu persatu. Ya sudah, kita sebagai netizen, terutama sebagai seorang ibu, bersyukurlah ya, huru-haranya udah selesai. Yang terakhirnya, mendengar pengakuan tersebut,
membuat Nikita semakin tak terima. Lantas tekadnya untuk merobohkan rumah Fadel Bajideh pun semakin bulat. Diungkap alasan menitipkan penghasilan endorse ke rekening Martin lantaran saat itu Loli masih belum cukup umur untuk membuat rekening. Ada yang tanya, kenapa uangnya dimasukkan ke rekening Martin? Karena Laura Mezani belum punya ATM, belum cukup umur, jelas Nikita Mirzani. Terlebih menurut pengakuan Loli, penghasilan endorse-nya juga dipergunakan untuk merenovasi rumah si Fadel. Karena ada aliran dana ke rekening kakaknya yang Semir, yang dipakai untuk renov rumah, bangun rumah, itu sudah diakui Laura Mezani, tutur Nikita Mirzani. Meski merasa sakit hati putrinya diperlakukan sedemikian, namun Nikita tetap mencoba tenang. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.